Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar atas setiap kami. Kasih-Mu mengubahkan kami, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau tidak pernah melepaskan kami dari genggaman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk tetap hidup di dalam firman-Mu, melakukan firman-Mu. Ajar kami Tuhan Yesus, lewat renungan juga hari ini Tuhan, perbaharui setiap kami. Terima kasih Bapa, kami perlu firman-Mu, bersabdalah di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 28 November 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan generasi unggul adalah generasi yang bertahan dalam tekanan. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Saya akan bacakannya dalam Filipi 2 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Di tengah berbagai tantangan dan tekanan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, kita diingatkan akan panggilan untuk menjadi generasi yang unggul. Di dalam Filipi 2 ayat 14-16, Paulus menekankan pentingnya menjalani hidup yang bersih dan bercahaya di tengah dunia yang gelap. Generasi yang unggul adalah generasi yang mampu bertahan dan bersinar meski menghadapi berbagai tekanan. Generasi muda diilustrasikan sebagai sebuah pohon yang masih muda dan berkembang. Pohon ini mewakili potensi yang besar dan masa depan yang cerah bagi generasi muda. Pohon ini juga mewakili proses belajar dan tumbuh yang terus berlangsung bagi generasi muda. Generasi muda selalu diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul dan membuat perbedaan dalam dunia ini. Namun, bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat mencapai kesuksesan yang sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam firman Tuhan, kita diajarkan bahwa kesuksesan tidak ditentukan oleh kondisi materi atau posisi sosial, melainkan oleh ketaatan kita kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 dituliskan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Firman Tuhan ini menunjukkan bahwa jika kita selalu berpegang teguh pada Tuhan dan mentaati perintah-Nya, kita akan mencapai kesuksesan yang sebenarnya. Generasi muda Kristen harus selalu mengingat bahwa kesuksesan sejati adalah menanti perintah Tuhan dan berusaha menjadi orang yang baik dan berbakat. Kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Dan dengan mengikuti firman Tuhan, kita akan menjadi generasi muda yang unggul dalam hidup. Oleh karena itu, generasi muda harus selalu mengingat bahwa pilihan yang diambil saat ini akan mempengaruhi masa depan dan kesuksesan yang diharapkan. Dengan mengikuti firman Tuhan dan berusaha menjadi orang yang baik dan berbakat, generasi muda dapat tumbuh menjadi pohon yang kuat dan sehat yang dapat memberikan manfaat bagi dunia. Oleh karena itu, generasi dan keluarga Kristen berkewajiban memperlengkapi generasi penerusnya menjadi generasi yang unggul dalam segala aspek kehidupan yang mampu bertahan dalam segala tekanan. Adapun hal-hal yang membuat generasi muda menjadi generasi unggul diantaranya adalah yang pertama, komunitas yang mendukung. Dalam Ibrani 10 ayat 24-25 berkata, "Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik." Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang saling mendukung dalam iman. Contoh mengikuti kelompok pemuda di gereja atau komunitas Kristen. Lalu yang kedua, belajar dari pengalaman. Dalam Amsal 1 ayat 8 berkata, "Dengarkanlah hai anakku, didikan ayahmu dan janganlah menolak ajaran ibumu." Memanfaatkan pengalaman hidup orang tua atau mentor dalam menghadapi tantangan. Lalu yang ketiga, kedisiplinan dalam iman. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, "Tetaplah berdoa." Mengembangkan kebiasaan berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah secara teratur. Berikut ini adalah tekanan-tekanan zaman ini yang mengharuskan generasi muda untuk berhati-hati dan tetap siaga. Di antaranya yang pertama, tekanan media sosial. Dalam Galatia 1 ayat 10 berkata, "Adakah aku sekarang berusaha memenangkan hati manusia atau hati Allah? Ataukah aku berusaha menyenangkan hati manusia?" Ekspektasi yang tinggi dan perbandingan yang tidak sehat dapat mempengaruhi harga diri dan mental generasi muda. Lalu yang kedua, krisis identitas. Di dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya." Banyak generasi muda mengalami kebingungan tentang identitas diri dan tujuan hidup. Lalu yang ketiga, tantangan moral dan etika. Di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membuktikan mana kehendak Allah. Generasi muda sering dihadapkan pada pilihan moral yang sulit dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Alkitab. Refleksi kita pada hari ini, generasi yang unggul bukanlah yang bebas dari tekanan, tetapi yang mampu bertahan dan bersinar dalam menghadapi setiap tantangan. Kita dipanggil untuk membangun generasi penerus yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kokoh dalam iman. Dengan meneladani Kristus, memberikan pendidikan spiritual, dan menciptakan komunitas yang mendukung, kita dapat membantu generasi muda untuk menjadi terang di tengah kegelapan zaman ini. Marilah kita berkomitmen untuk mendampingi mereka dalam perjalanan iman, sehingga mereka dapat bertahan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pertemuan hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kami dapat menjadi generasi yang bertahan di dalam setiap tantangan Tuhan, dalam setiap tekanan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami dapat berkomitmen untuk menjadi anak-anak generasi muda yang takut akan Kau Tuhan, dan kami menjadi generasi yang dapat menjadi garam dan terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.